Oke, di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang Google Classroom, lalu bagaimana cara membuat kelas dan menghias kelas tersebut. Nah, yang pertama, kalian bisa akses Google Classroom dengan cara mencari di mesin pencarian Google, atau kalian juga langsung menuju ke alamat websitenya, yaitu classroom.google.com. Nah, seperti ini. Nah, inilah tampilan awal dari Google Classroom. Jika kalian belum pernah membuat kelas, maka bagian ini akan kosong. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas karena saya sudah pernah membuat kelas sebelumnya. Jadi, langkah pertama untuk membuat kelas, kita klik bagian plus ini. Di sini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan juga buat kelas. Nah, untuk gabung ke kelas ini adalah ketika kita ingin masuk ke kelas yang sudah ada, sedangkan buat kelas ini adalah ketika kita ingin membuat kelas yang baru. Lalu kita pilih saja buat kelas. Nah, di sini ada keterangan yang bisa kalian baca. Kalau sudah dibaca, klik di sini, lanjutkan. Nah, di sini kita akan berikan nama kelas. Silahkan kalian bisa berikan nama kelas. Nah, sebaiknya gunakan nama kelas yang unik, misalkan seperti ini, Fisika 10 15 2019-2020. Nah, untuk penamaan nama kelas ini sangat penting, di mana nama kelas ini akan memudahkan kita menemukan kelas yang kita inginkan. Jadi kalau kepanjangan namanya, maka nanti akan kesulitan dalam menemukan kelas di antara kelas-kelas yang ada. Jadi silahkan kalian buat yang unik. Ini contoh saja ya. Nah, di bagian sini mata pelajaran ya fisika, kemudian ruang misalkan kelas 10 IPA 15. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan misalkan kita berikan nama kita, boleh. Kalau sudah, kita klik buat. Nah, inilah kelas yang sudah kita buat. Jadi di sini akan diberikan gambar, lalu ini yang nama kelasnya, lalu ini nama saya, ini kode kelasnya. Nah, kalau anak-anak ingin masuk ke kelas kita, maka kita bisa berikan kode kelas ini. Oke? Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom yang sudah kita buat di kelas 10 MIPA 15, misalkan contoh di sini. Di bagian ini adalah forum, jadi segala macam komunikasi akan ada di sini, misalkan kita buat pengumuman, sebagainya. Di bagian ini akan ada bagian kolom mendatang. Ini adalah aktivitas yang akan dilaksanakan. Terus di bagian tugas kelas, nah tugas kelas ini adalah tugas-tugas yang akan kita berikan, baik itu berupa materi, tugas soal ataupun ulangan dan sebagainya. Di bagian ini adalah anggota. Siapa saja menjadi anggota di sini? Ada guru, ada siswa ya. Nanti akan terlihat di sini semua. Dan di sini adalah nilai-nilai siswa. Karena sini belum ada ya, masih kosong. Ini adalah pengaturan. Nah, di sini kalian bisa atur kelasnya seperti apa. Kita coba masuk ke forum dulu. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya sudah ada. Jika kalian kurang serak dengan gambar ini, bisa diganti. Kita pilih tema. Nah, di sini ada banyak tema yang disediakan. Tema standar dari Google Classroom-nya. Kalian bisa pilih sesuai dengan bidangnya atau sesuai dengan pelajarannya. Atau kalau misalkan kita tidak ingin, ya kita bisa batalkan, kita bisa gunakan foto yang kita miliki. Karena kadang-kadang setiap kelas punya ciri khas masing-masing, jadi kita berikan foto ciri khas kita. Kita bisa klik upload foto. Di sini kita pilih foto dari komputer Anda. Kalian bisa pilih foto yang ingin digunakan. Misalkan saya mau pakai foto saya ini, ya biar keren. Kita tunggu mengupload. Sini tergantung koneksi kita ya. Kalau koneksinya cepat ya cepat, kalau lambat ya seperti saya ini agak
lambat. Nah, di sini kita bisa atur tampilan yang ingin kita tampilkan di kelas kita. Jadi kita geser kotak ini ya. Segala bagian yang ada di dalam kotak ini yang akan muncul di kelas kita. Misalkan kita bisa geser, kita bisa perkecil, kita bisa perbesar. Nah, misalkan seperti ini. Kalau dirasa sudah, kita pilih tema kelas. Maka bukan sihir ya, muncul di sini. Jadi di sini gambarnya sudah berganti, tema kelasnya sudah diperbaharui. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa umumkan selamat datang di kelas ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di bagian ini akan ditujukan kepada kelas siapa saja. Nah, karena saya hanya ingin di kelas ini ya, saya centang kelas ini saja. Jika kita ingin mengumumkan di banyak kelas, ya tinggal dipilih kelas apa saja yang ingin dicentang. Nah, kemudian di bagian ini adalah ditujukan kepada siapa. Di sini defaultnya atau standarnya adalah semua siswa. Misalkan kita ingin membagikan kepada siswa tertentu, kita bisa pilih di sini. Cuman kalau di bagian ini kita sudah pilih banyak kelas, maka di sini otomatis akan semua siswa. Kita tidak bisa milih siswa siapa saja. Jadi kalau hanya satu kelas kita bisa pilih seperti itu. Oke, kalau sudah, ya di sini bisa kita tambahkan. Ada Google Drive, ada link, ada file, ada YouTube. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, di bagian ini ada batal, posting, dan ada pilihan lagi di sini. Kalau kita pilih batal ya batal. Kalau posting langsung terposting. Nah, di sini ada pilihannya. Maka ada pilihan posting, kita jadwalkan atau kita simpan draftnya. Kalau kita simpan maka dia akan tersimpan sebagai draft dan dia tidak terkirim dulu. Sedangkan kalau kita jadwalkan, kita bisa pilih kapan dia akan diposting. Sedangkan kalau postingkan berarti langsung sekarang ya, kita postingkan saja. Ya, maka dia akan muncul di forum di sini. Selamat datang di kelas ini, semoga kalian senang belajar bersama Bapak. Jadi seperti itu caranya membuat kelas dan juga menghias kelasnya. Mudah bukan? Oke, selamat mencoba.